Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di hari Senin ini. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Utama, peserta latar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022. Golongan 3 angkatan 10 kelompok 1 yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai praktik dari nilai-nilai berakhlak bersama narasumber saya. Boleh Mas Gali untuk memperkenalkan diri? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Gali Hadi Wisesa. Saat ini saya bertugas atau berkantor di Kantor Pengadilan Agama Sorong. Terima kasih. Oke, Mas Gali. Mas Gali berasal dari mana, Mas ya? Kalau saya asalnya dari Jogja, Mas Rido. Oh, Jogja. Dari Oh, Jogja, saya juga kuliah di sekarang Jogja dulu, Mas. iya. Wah, di mana Mas Rido kuliahnya? Kayaknya kita sama nih, Mas. Kuliahnya, Mas. Oh, sama ya. Oh, iya iya. Satu angkatan mungkin Mas ya. Iya ya. Udah lupa, Mas ya. Oke, Mungkin Mas Mas nih. ya. Jadi kita ini mau membicarakan mengenai prakteknya gimana di tempat Masnya dengan di tempat saya gitu, Mas ya. Pertama Oh untuk iya. diketahui dulu mungkin teman-teman banyak yang belum tahu bahwa berakhlak itu sendiri merupakan core values yang diluncurkan oleh Bapak Jokowi di tahun 2021 yang lalu untuk menyatukan nilai-nilai antar instansi pemerintah. Karena dulu banyak setiap instansi baik pusat maupun daerah itu memiliki nilai-nilai panduannya sendiri, pedomannya gitu, Mas. Jadi kalau sekarang disatukan oleh Bapak Jokowi agar memiliki kesamaan dalam pelayanan birokrasi, seperti itu. Mungkin Masnya lebih tahu ya Hmm. karena Mas juga udah lebih senior kan daripada saya. Iya. Oh, core values berakhlak itu sendiri merupakan akronim yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin bisa diceritain Mas, untuk nilai pertama itu adalah orientasinya pada pelayanan. Kalau di Pengadilan Agama Sorong sendiri, apakah praktik nilai itu sudah dijalankan secara maksimal ya Mas ya? Gimana Mas? Baik, iya baik. Kalau di Pengadilan Agama Sorong berorientasi pelayanan itu, kalau yang saya lihat kurang lebih sudah diterapkan untuk yang berorientasi pelayanan. Seperti contoh misalkan di PTSP atau pelayanan terpadu satu pintunya. Nah, setiap kali ada pihak atau masyarakat yang datang yang harus, karena kan kita pelayanannya kepada masyarakat ini, kepada Betul. masyarakat yang mencari keadilan. Nah, maka dari itu untuk memberikan pelayanan yang terbaik, nah makanya kan masyarakat yang kita lain. Nah, masyarakat yang datang ke pengadilan ini kan beragam, mulai dari masyarakat yang memang mengerti hukum dan juga masyarakat yang mungkin masih awam tentang hukum. Nah, maka dari itu setiap kali masyarakat yang datang kita samakan semuanya. Jadi mulai dari mereka datang kita berikan apa namanya, sikap 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Jadi setiap datang kita sapa dulu, kemudian kita berikan salam sambil senyum itu, kemudian menunjukkan sikap sopan dan santun, dan juga kemudian kita tanya secara baik-baik apa keluhannya ataupun masalahnya, seperti itu. Dan kemudian juga pada waktu mungkin sidang, nah pada waktu sidang penjaga sidang sudah menyiapkan masyarakatnya untuk sesuai nomor urut antriannya, seperti itu. Jadi untuk berorientasi pelayanan saya lihat sudah diterapkan di Pengadilan Agama Sorong. Seperti Oke, itu. baik-baik. Sebenarnya untuk praktik itu sendiri karena kita sama-sama dari pengadilan agama juga ya, Iya, walaupun beda wilayah gitu. Saya sih iya. eee, mungkin, kurang lebih sama, Hmm, senyum, salam, sapa, sopan santun,
lalu pelayanan Iya, yang tidak diskriminatif gitu ya, semua orang betul. mendapatkan akses pelayanan yang sama gitu ya. Dan juga Betul. uh, pelayanan itu sendiri kan sebenarnya bukan hanya cukup sampai masyarakat itu terpenuhi saja gitu Mas ya, tapi juga Iya, harus ada perbaikan atau kemajuan walaupun masyarakat sudah puas kita juga harus selalu memperbaiki diri gitu ya dengan evaluasi gitu ya Mas ya kira-kira ya. iya betul seperti itu. Oke, itu yang pertama. Kalau yang kedua adalah nilai akuntabel. Kalau dari pengalaman Mas nih yang udah lebih banyak di dalam berpraktik sebagai aparatur sipil negara ya, akuntabilitas yang seperti apa sih yang selama ini diterapkan di sana? Ya, kalau akuntabilitas yang diterapkan di kami atau yang selama ini saya lakukan itu mungkin terkait dengan pekerjaan atau tanggung jawab mengenai pekerjaan. Nah, jadi dalam setiap bekerja kita kan dituntut atau memiliki mungkin suatu namanya target dalam bekerja. Nah, target-target dalam bekerja itu uh, menjadi patokan kita sejauh mana pertanggungjawaban kita terhadap pekerjaan yang diberikan kepada kita. Jadi setiap target-target itu juga dinilai nantinya baik itu oleh atasan kita ataupun oleh nantinya oleh atasan kita. Jadi kalau akuntabel ini kaitannya lebih kepada pertanggungjawaban pekerjaan. Nah, kemudian dicontohkan dengan mungkin kalau yang saya tahu ini ada PKP dalam setiap bulannya. Oh, Kemudian nanti di dalam 1 tahun kita membuat SKP seperti itu. oke. Itu ya, saya Jadi tahu. jadi bentuk dari tanggung jawab dan kepercayaan terhadap kita yang menjadi ASN ini yang kita terus jaga Mas ya sebagai ASN untuk menerapkan nilai-nilai akuntabel itu sendiri gitu Mas ya. Betul. Oke, karena kan gimana-gimana pun kita ini dibayar oleh rakyat gitu ya dari pajak negara. Rakyat. Kalau kita tidak bisa Ya, bertanggung jawab atas apa yang dibebankan terhadap tugas-tugas kita, justru nilai-nilai itu khususnya akuntabel akan tidak berjalan dengan baik begitu Mas ya kira-kira. betul. Iya. Iya. Oke, ini santai aja Mas ya ngobrolnya nggak usah yang terlalu terlalu tegang. Iya, Jadi kita saya lebih ke Mas mengalir itu. aja gitu Mas ya. Oh iya, Oke, betul betul betul. untuk kompeten. Kompeten ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana sih kita untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas kita sebagai seorang ASN. Dari Masnya sendiri, nilai kompeten Ya. ini apakah sudah berjalan di diri Mas terhadap satkernya atau masih ada sih orang-orang di sana yang masih belum menerapkan nilai ini secara maksimal gitu atau efektif? Silakan Mas. Iya. Baik, kalau kompeten lah. Kalau kompeten ini kan kaitannya dengan kompetensi diri ya berarti ya dengan kemampuan kemampuan diri kita atau diri masing-masing untuk melaksanakan tugas atau kegiatan yang diberikan kepada kita. Nah, untuk kompeten sendiri saya lihat mungkin memang ada yang sudah memiliki kompetensi diri yang baik. Mungkin yang saya lihat ada juga yang memang masih perlu untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Tapi yang jelas yang jadi apa namanya perhatian adalah untuk kompeten ini kan sifatnya berubah-ubah, jadinya apa namanya untuk menambah kemampuan diri dan juga meningkatkan kualitas diri, otomatis diri kita ini harus siap untuk menerima perubahan. Otomatis kita juga apa namanya selalu menumbuhkan rasa untuk ingin terus belajar menerus. Nah, maka dari itu yang saya lihat adalah untuk apa namanya kompetensi diri di tempat saya itu
ya kita selalu ingin belajar setiap harinya. Jadi mungkin setiap ada masukan-masukan ataupun saran-saran yang diberikan selalu kita diskusikan seperti itu. Mungkin ada peraturan yang baru masuk atau mungkin ada info-info dari teman yang lain. Nah, nanti biasanya kita kita share seperti itu di grup. Nah, nanti kadang kita juga diskusikan untuk meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing seperti itu. Seperti itu Mas Rido untuk kompetennya. Siap. Tapi kalau saya lihat dengan penjelasan dari Mas Gali, sebenarnya di era modern sekarang nilai kompeten itu sangat erat kaitannya dengan nilai kolaboratif justru ya, karena tidak bisa dipisah. Bukan kolaboratif tapi adaptif. Karena di era modern sekarang, apalagi yang kita sama-sama di bawah Dirjen Badan Peradilan Agama, selalu dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, seperti misalnya ada peraturan baru mengenai gugatan mandiri kah atau e-court. Kita harus selalu mempersiapkan diri dengan kompetensi kita, terus belajar dan juga adaptasi dengan perkembangan teknologi sebenarnya ya. Iya betul Mas Rido. Nilai Jadi memang kompeten dan apalagi adaptif ini saling mengisi untuk di era sekarang gitu. Tidak bisa berdiri sendiri sebetulnya ya. Betul ya, karena apalagi terlebih di Badilak sendiri kan menuntut kita untuk bisa memahami inovasi-inovasinya seperti aplikasi, karena Badilak kan sekarang fokusnya adalah ke aplikasi-aplikasi yang ada seperti itu. Otomatis kita sebagai pegawai negeri ataupun ASN yang di bawah Badilak harus bisa memiliki atau meningkatkan kompetensi diri, dan juga itu tadi adaptif untuk bisa menerima inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh Badilak. Karena kalau kita tidak menerima atau tidak menyesuaikan diri, secara otomatis kita pasti akan ketinggalan dari ASN-ASN yang lain seperti itu. Oke, siap. Berarti untuk nilai selanjutnya, misal ini ada 3 lagi nih, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Sepertinya kalau saya lihat ketiga nilai ini erat kaitannya dengan integrasi antar baik sesama pegawai maupun antar instansi, seperti halnya harmonis dan loyal. Harmonis itu sendiri kan kalau bisa dikatakan adalah sikap saling peduli dan menghargai perbedaan, baik itu di tempat kita sesama rekan kerja, karena kalau bisa dibilang di Mahkamah Agung ini kan kita ditempatkan belum tentu di tempat kita sendiri, tapi kita di tempat orang lain. Misal saya berasal dari Lampung tapi Bengkulu, Mas Gali di Yogyakarta asalnya dan di Sorong. Penerapan nilai harmonis ini harus sangat diimplementasi ya Mas ya sebenarnya, karena erat kaitannya dengan pekerjaan kita gitu, yang menuntut untuk berinteraksi dengan orang lain gitu Mas ya. Iya. Oke. Dan berbicara soal loyalitas itu kurang lebih adalah dedikasi untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kalau dalam praktiknya di kantor, kira-kira Mas Gali gimana sih cara pandang Mas Gali mengenai nilai loyal ini? Baik, kalau saya sih terkait yang loyal ini biasanya sih sederhana, yang dari hal-hal sederhana aja Mas Rido. Jadi mulai dari kita datang tepat waktu di kantor seperti itu. Kemudian kita melaksanakan perintah atasan itu salah satu upaya untuk menjalankan loyalitas ya Mas ya. Bisa juga, iya betul. Jadi kalau ada atasan yang memberikan tugas kepada kita ya karena itu kan sudah menjadi tugas kita juga kan, untuk ASN ini harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin tugas dari atasan itu, seperti itu. Betul, sepanjang itu tugas yang memang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus kita
kita harus taati terus ya Mas dilaksanakan, ya, kita kecuali laksanakan yang itu. menyimpang justru harus kita Iya, kita ingatkan gitu ya, nggak boleh kita baik. kita udah tahu itu adalah suatu hal yang melanggar hukum, kok kita masih juga melaksanakan tugas itu keliru juga kalau Iya, seperti itu betul. Mas ya. Iya. Iya, kadang juga kita bisa diskusi sharing sama atasan kalau misalkan ada tugas. Nah, kira-kira sesuai atau tidak ini tugasnya. Nah, kita diskusi aja sama atasan gitu. Oh, oke. Terakhir kolaboratif. Kalau saya melihat Iya. kolaboratif ini sepertinya kita penerapannya juga akan sama karena dari Badan Peradilan Agama, Pak Dirjen itu sering untuk melakukan kerjasama. Kemarin terakhir yang saya ingat dengan Kementerian Agama terkait dengan status status keluarga ya kalau nggak salah yang pernikahannya itu di luar negeri kalau nggak salah. Nah ini kan Iya, salah iya. satu bentuk implementasi nilai kolaboratif juga. Kalau di Iya. pengadilan agama Sorong yang Mas Gali lihat itu gimana Mas implementasi nilai kolaboratifnya itu sendiri? Kalau di pengadilan agama Sorong kolaboratif sendiri, biasanya kita saling mengisi mungkin antar bagian, juga antar apa namanya, uh, misalkan ada kegiatan APM. Nah, kegiatan APM ini kan untuk 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 akreditasi kantornya. Nah, biasanya kita saling mengisi nih, baik dari kepaniteraan ataupun sekretariatan, contohnya seperti itu, contoh Oh, sederhananya seperti itu. Jadi kita saling bekerja sama, enggak ada lagi sekat ini kepaniteraan mana, sekretariatan mana, enggak ada. Jadi kita saling mengisi mana yang kira-kira membutuhkan bantuan atau backup, nah kita bantu untuk mengisi seperti itu. oke, berarti sekat-sekat birokrasi yang sebelumnya mungkin ada jarak ya antara oh ini kepaniteraan sendiri, Sekat kesekretariatan sekat sendiri. dalam artian Sekarang tugas dituntut tugas untuk tugasnya. Ya, mau nggak mau ya harus saling berkoordinasi gitu ya, saling mengisi juga iya gitu Mas ya? betul. Ya. Iya, Oh, sekat dalam artian kan sehari-hari kan pekerjaan beda, kepaniteraan mungkin tupoksinya A, sekretarian tupoksinya B. Nah, begitu kita contoh tadi mengerjakan APM, A dan B-nya itu dihilangkan seperti itu. Jadi iya, lebih jadi satu kayak betul gitu. betul. Saya juga sama juga sih di sini seperti itu, Iya, apalagi untuk iya, zona integritas dan lain-lain gitu Mas ya. Sebenarnya iya, pelaksanaan tugas sehari-hari pun saling mendukung untuk pelayanan di masyarakat juga sih antara kepaniteraan sekretariat gitu ya. iya, Mungkin iya betul. kalau boleh sharing, kalau di sini itu kemarin ada kerjasama dengan dinas kesehatan terkait dengan eh, dispensasi nikah. Jadi Dispensasi pihak nikah, pihak iya. yang ingin mengajukan dispen itu diharapkan untuk bisa cek kesehatan dulu gitu, agar agar nanti lebih lebih baik lah kalau kita tahu dari dokternya kan. Itu salah satu bentuk kerjasama juga sih dengan instansi lain. Mungkin mungkin hal-hal seperti itu yang merupakan implementasi dari nilai-nilai kolaboratif itu tadi, Mas ya. Ya, Oke. sama ya betul betul seperti itu. Di Sorong juga ada seperti itu. Oh, berarti kurang lebih eh, Kurang lebih sama. kedua kantor kita ini sudah sama-sama saling menerapkan nilai-nilai berakhlak gitu, Mas ya. Iya, Karena eh, sekali. ini kan merupakan suatu pedoman bagi para aparatur sipil negara dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat gitu ya. Oke Mas, Iya, ini sepertinya udah cukup ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih banget atas waktunya karena sama-sama. bisa menemani ngobrol-ngobrol saya sore ini. Sama-sama. Semoga lancar Oke, Mas Rido untuk acaranya. siap-siap. Ini udah mau pulang ya Mas, ini hari Senin nih. Banyak tugasnya nggak? Iya ini ya hari Senin hari mulai minggu jadi lumayan juga tugasnya Mas. Oke. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Dan semoga sehat-sehat Iya, selalu dan kita juga bisa lancar-lancar lah oke. semuanya.
Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.